Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6345, Perubahan di Langit Berbintang yang Dalam. Wah, apakah Ratu mendengarku dengan benar? Tianjian Chanhua ini kelihatannya berperilaku baik dan jujur, tetapi mengapa dia mengajukan permintaan yang begitu meledak-ledak tepat setelah dia membuka mulutnya? Memang benar bahwa Anda tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Ketika Egi mendengar perkataan Tianjian Chanhua, dia pun ikut terkejut, tetapi wajah halusnya dipenuhi dengan senyuman penuh kepuasan. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana Chu Feng akan menghadapi situasi saat ini. Nona Chanhua, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Chu Feng buru-buru menjawab, dan karena merasa bersalah, dia segera menoleh ke arah pedang raksasa itu setelah selesai berbicara. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Tianjian Chanhua bertanya. Mendengar ini, Chu Feng menatap Tianjian Chanhua lagi. Chu Feng tidak berbicara, namun menyingkirkan senyumnya dan tampak serius. Keduanya saling memandang dengan saksama. Kali ini, Chu Feng dapat memastikan bahwa Tianjian Chanhua memang tidak bercanda. Dia sangat serius. Apakah keputusan ini terlalu terburu-buru? Chu Feng bertanya. Saya, Tianjian Chanhua, selalu berpikir matang-matang sebelum melakukan sesuatu. Sebenarnya, Istana Pedang Suci Surgawiku memiliki metode rahasia yang dapat digunakan oleh pria dan wanita. Tetapi metode ini memerlukan bantuan seorang mitra. Persyaratan mitra tersebut dapat berupa apakah mereka berasal dari Istana Pedang Suci Surgawiku atau bukan. Jika itu yang terbaik, tidak apa-apa jika mereka bukan dari Istana Pedang Suci Surgawiku. Karena syarat terpentingnya adalah orang tersebut harus cukup kuat. Aku ingin menikahimu, dan aku juga ingin membawa diriku ke tingkat berikutnya. Aku selalu merasa bahwa aku, Tianjian Chanhua, tidak perlu bergantung pada laki-laki, dan tidak ada laki-laki yang dapat membantuku. Tapi aku sudah mendengar tentangmu, dan aku sudah melihat kemampuanmu, dan aku pikir kau mungkin bisa membantuku melangkah lebih jauh. Tentu saja, saya tidak dapat menjaminnya, tetapi saya bersedia mencobanya. Bahkan jika saya gagal, saya bersedia untuk terus menjaga hubungan suami istri dengan Anda, memenuhi tugas suami istri kita, saling mendukung di jalan seni bela diri, dan maju bersama. Mendengar ini, Chu Feng hendak menolak, tetapi Tianjian Chanhua berkata, "Kamu belum menikah. Identitasku seharusnya menjadi masalah bagiku untuk menjadi satu-satunya istrimu, kan?" Maaf, Nona Chanhua, dalam hal latihan bela diri, saya masih ingin fokus pada garis keturunan saya sendiri, kata Chu Feng. Aku tahu garis keturunan guntur surgawi milikmu sangat kuat. Pada zaman dahulu kala, ada juga tokoh-tokoh besar dengan garis keturunan guntur surgawi yang kuat. Tetapi percayalah, jika kamu mendapatkan garis keturunan Istana Pedang Surgawiku, itu akan membuatmu mampu melangkah lebih jauh, kata Tianjian Chanhua. Begitu dia mengatakan ini, rusa ilahi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Katak dalam sumur, siapa yang memberitahumu bahwa garis keturunan guntur surgawi tidak sebaik garis keturunanmu dari Istana Suci Pedang Surgawi? Kali ini, rusa ilahi tidak hanya berbicara kepada Chu Feng, tetapi semua orang dapat mendengarnya. Oleh karena itu, wajah Tianjian Chanhua tiba-tiba berubah drastis. Tapi dia tidak marah, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya pada Chu Feng, apakah ada makhluk lain di tubuhmu? Apakah itu roh duniamu? Pada saat ini, Chu Feng merasa sedikit malu. Tanpa diduga, rusa ilahi berbicara langsung dan berhadapan dengan Tianjian Chanhua. Namun, Chu Feng sendiri juga ingin menolak. Nona Chanhua, orang yang berbicara adalah salah satu senior saya. Saya tidak dalam posisi untuk mengungkapkan identitasnya. Tapi aku sarankan kamu untuk tidak mengatakan hal yang tidak sopan padanya. Kamu tidak boleh menyinggung perasaannya, dan aku tidak akan membiarkan siapapun tidak menghormatiku sebagai seorang senior, kata Chu Feng kepada Tianjian Chanhua. Ini menunjukkan sikap terhadap perlindungan rusa ilahi. Oh, tentu saja ada alasan mengapa kamu begitu percaya diri. Jangan khawatir, aku tidak akan bersikap tidak hormat kepada seniormu. Seniormu setara dengan seniorku.
Tetapi aku melakukan ini karena rasa hormat dan penghargaanku padamu. Itu tidak berarti istana pedang surgawiku takut pada siapapun. Belum lagi istana pedang suci surgawi kita memiliki leluhur itu yang bertanggung jawab. Bahkan tanpa leluhur itu, istana pedang suci surgawi kita tidak takut pada kekuatan apapun di dunia seni bela diri saat ini. Tianjian Chanhua mengatakan ini dengan penuh percaya diri dan bahkan sedikit nada mengancam. Chou Feng tersenyum tipis dan tidak menjawab. Tuan Chu Feng, apakah itu Xianhai Yuer? Dia kekasihmu? Jadi kamu tidak ingin menikah denganku? Baiklah, aku akan membuat pengecualian dan mengizinkanmu mengambilnya sebagai selirmu, kata Tianjian Chanhua. Nona Chanhua, apakah Anda tidak mengerti apa yang saya maksud? Saya ingin fokus pada garis keturunan guntur surgawi saya, kata Chu Feng. Tetapi ini bukan konflik, kata Tianjian Chanhua. Tapi aku sudah memutuskan. Begitu 4 kata ini diucapkan, Tianjian Chanhua tiba-tiba tercengang. Ada sedikit ketidakpercayaan di matanya, dan keyakinan di wajahnya sebagian besar telah lenyap. Dia menyadari bahwa apapun yang dia katakan, itu tidak ada gunanya karena Chu Feng tidak setuju. Kemudian, dunia menjadi sunyi. Setelah waktu yang lama, ekspresi baru muncul di wajah Tianjian Chanhua. Dia tersenyum, senyum yang tak berdaya. Aku tidak pernah menyangka bahwa saat pertama kali aku, Tianjian Chanhua, mengungkapkan perasaanku kepada seseorang, aku akan ditolak. Tuan Chu Feng, saya harap Anda tidak akan menyesali keputusan Anda hari ini di masa mendatang. Saya pun berharap begitu, jawab Chu Feng. Tianjian Chanhua berhenti berbicara dan berbalik untuk berjalan keluar. Chu Feng mengikutinya dan bertanya, jadi Nona Chanhua, di mana nenekku? Aku hanya takut kau akan mengira aku berbohong padamu dan menolak, jadi aku ingin kau melihat sendiri kekuatan garis keturunan istana pedang surgawiku. Aku tidak menyangka kamu melihatnya, tapi tetap menolak. Nada bicara Tianjian Chanhua menunjukkan kesalahpahamannya terhadap Chu Feng. Dia masih tidak bisa mengerti mengapa seseorang menolak permintaannya. Belum lagi kekuatan darahnya, hanya berdasarkan identitasnya sebagai Tianjian Chanhua, bakatnya, kecantikannya, dan kekuatannya, tidak ada seorang pun yang boleh menolaknya. Jadi kamu berbohong padaku? Chu Feng berhenti, tampak sedikit tidak senang. Tianjian Chanhua juga berhenti dan berbalik, jika aku berbohong padamu, apakah kamu akan memukulku? Tidak juga, tapi kalau begitu, kamu dan aku pasti tidak akan berteman. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia mengambil inisiatif untuk berjalan keluar. Suara desisan. Namun pada saat itu, sebuah gulungan terlempar dari belakangnya. Ketika saya membukanya, itu adalah peta. Aku, Istana Suci Pedang Surgawi, memang telah menemukan jejak nenekmu, tetapi dia tidak ada di sini. Aku tidak akan pergi bersamamu. Kau bisa pergi dan mencarinya sendiri, tapi aku tidak bisa menjamin kau bisa menemukannya, kata Tianjian Chanhua. Ketika Chu Feng dan Tianjian Chanhua keluar, mereka menatap langsung ke arah Tianjian Jiumeng dan berkata, "Senior, tolong kirim mereka keluar." Keluar? Tianjian Jiumeng tercengang. Dia tampaknya menyadari sesuatu, tetapi hasil ini sulit dipercayainya. Seperti yang kau duga, mungkin aku tidak cukup baik. Kirim saja mereka keluar. Tianjian Chanhua menunjukkan senyuman pahit. Hal ini membuat Tianjian Jiumeng melihat ke arah Chu Feng, dan matanya benar-benar menatap ke arah Chu Feng. Ini membuat semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sesuatu pasti telah terjadi antara Chu Feng dan Tianjian Chanhua. Tatapan mata Xiao Yuer pun berubah dingin. Dia berdiri di samping Chu Feng dan menatap Tianjian Jiumeng dengan saksama. Dengan sorot mata tajam itu, jika Tianjian Jiumeng membuat gerakan sekecil apapun, dia akan menyerangnya tanpa mempedulikan konsekuensinya, sekalipun lawannya sangat kuat. "Kakak, apa kabar?" Wang Qiang bertanya langsung. Tidak ada apa-apa. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Tianjian Jiumeng hanya marah karena Chu Feng menolak Tianjian Chanhua. Karena dia tahu bahwa penolakan Chu Feng akan menjadi semacam bahaya bagi Tianjian Chanhua, dan bahkan mungkin memengaruhi seluruh latihan bela dirinya. Namun Chu Feng punya hak untuk menolak,
Jadi meskipun dia marah, dia tidak banyak bicara, apalagi melakukan sesuatu yang ekstrim. Setelah itu, Chu Feng dan yang lainnya menaiki kapal perang, dan kapal perang itu juga menuju keluar. Melihat mereka hendak kembali, Wang Qiang bertanya lagi, "Apakah kamu tidak akan mencari nenek kita?" "Mengapa? Mengapa kamu kembali?" "Aku sudah tahu di mana nenekku muncul," kata Chu Feng. Tetapi pada saat ini, seluruh langit berbintang bergetar hebat, dan suara yang sangat aneh datang dari kedalaman langit berbintang. Semua orang ketakutan dan menoleh ke arah datangnya suara itu. Semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Bahkan Tianjian Jiumeng tampak gelisah. Suara tadi hanya muncul sesaat. Itu bukan dari suara iblis, manusia, atau binatang buas. Itu adalah suara yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, seperti panggilan dari neraka. Begitu menakutkannya hingga membuat orang merasa tercekik. Yang terpenting, meski bunyi itu hanya berlangsung satu kali, getaran langit berbintang yang luas tidak berhenti. Jauh di langit berbintang, tampaknya sesuatu yang mengerikan akan muncul. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.